Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Samsudin. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tune-up mesin bensin konvensional, yaitu menyetel putaran idle pada mesin kijang 5K. Mesin kijang 5K ini masih menggunakan sistem bahan bakar yang konvensional, yaitu karburator, untuk mensuplai bahan bakar ke dalam engine. Pokok pembahasan pada video kali ini adalah yaitu apa sih yang dimaksud dengan putaran idle, kemudian apa sih pengaruhnya jika putaran idle tidak sesuai, kemudian alat apa yang digunakan untuk menyetel atau melihat putaran idle, dan bagaimana prosedur penyetelan putaran idle tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, simak terus video ini sampai selesai. Nah, putaran mesin idle adalah kondisi yang menunjukkan bahwa putaran RPM mesin dalam kondisi stasioner, yaitu berputar dalam kondisi rendah yang konstan dan selalu sama. Sehingga dengan adanya putaran RPM idling yang stabil, pengemudi kendaraan tidak perlu menekan pedal gas terus-menerus untuk mempertahankan mesin agar tetap menyala dan berputar selama berkendara. Apa sih yang dimaksud dengan RPM? RPM adalah singkatan dari round per minute. Jadi, RPM adalah indikator yang menunjukkan banyaknya jumlah putaran mesin mobil setiap menitnya. Indikator RPM ini ada di dalam dashboard mobil, di depan pengemudi. Indikator RPM ini, jika indikator RPM ini meningkat, artinya putaran mesin sedang tinggi. Dan begitu sebaliknya, jika indikator ini menunjukkan RPM-nya rendah, berarti putaran mesin sedang berputar dalam kondisi rendah. Nah, pertanyaannya adalah untuk apa dilakukan penyetelan? Nah, penyetelan RPM ini diperlukan untuk memperoleh putaran mesin mobil yang pas, yang optimal, tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Karena penyetelan RPM ini berkaitan dengan menentukan campuran komposisi bahan bakar bensin dan udara yang tepat, sehingga proses pembakaran juga dapat berlangsung maksimal. Nah, apa sih pengaruhnya jika RPM idle tidak sesuai? Nah, RPM idle yang terlalu rendah artinya campuran bahan bakar dan udaranya terlalu sedikit. Nah, jika RPM-nya terlalu besar, RPM idle-nya terlalu besar, artinya campuran bahan bakar dan udara dalam kondisi idle itu terlalu banyak. Nah, tentunya itu membuat pengaruh yang signifikan pada kendaraan atau pada mesin. Jika terlalu rendah RPM idle-nya, akan menyebabkan mesin bersuara lebih halus, tetapi juga dapat menyebabkan mesin berputar tersendat-sendat atau bahkan sampai mesin tersebut mati. Dikarenakan campuran bahan bakar udaranya terlalu lebih sedikit. Sedangkan jika penyetelan RPM-nya terlalu tinggi, putaran mesin akan cenderung lebih kasar, lebih berputar lebih tinggi, dan juga lebih boros bahan bakar dan emisi gas buangnya buruk. Karena campuran bahan bakar udara ini lebih terlalu besar, terlalu banyak yang dimasukkan pada putaran idle. Nah, untuk mengatur putaran RPM ini, masing-masing atau jenis mobil biasanya mempunyai nilai patokan RPM yang berbeda-beda, patokan normalnya. Namun sebagai patokan umum, nilai RPM yang ideal adalah nilainya sedikit lebih besar daripada RPM terendah di mana mesin mulai akan mati. Nah, untuk melakukan penyetelan RPM idle pada mesin konvensional yang menggunakan karburator, kita harus terlebih dahulu memperhatikan konstruksi karburator tersebut. Jadi ada 3 skrup
yang akan memegang peran penting untuk membuat RPM mesin stabil dan responsif. Yang pertama adalah skrup penyetel idle up AC. Yang berikutnya adalah skrup penyetel putaran idle atau idle speed adjusting screw, ya disingkat ISAS. Yang ketiga adalah skrup penyetel campuran idle, ya atau IMAS, idle mixture adjusting screw. Jadi skrup yang kedua ini berkaitan dengan idle speed, ya, putaran idle. Yang ini adalah berkaitan dengan idle mixture, campuran bahan bakar dan udara, ya. Ini untuk mengatur berapa besar campuran bahan bakar dan udara. Mau lebih irit atau lebih boros ini, ya. Nah, kita masuk ke prosedur penyetelannya. Langkah pertama adalah siapkan peralatan yang diperlukan. Yang pertama itu adalah obeng means untuk memutar skrunya. Yang kedua adalah tachometer. Ini adalah alat ukur untuk membaca atau mengukur RPM pada mesin. Yang ketiga adalah buku manual untuk melihat standar normalnya berapa putaran RPM mobil tersebut. Nah, sebelum ke langkah yang berikutnya, kita terlebih dahulu harus memahami bagaimana cara membaca pengukuran tachometer yang akan digunakan. Nah, sebelum digunakan, ya ini ada gambar bagian-bagian dari tachometer itu. Di sini ada saklar selektor, ya, karena di sini ada dua pengukuran, ada untuk RPM dan juga ada untuk duel. Nah, kita pilih saklarnya di posisi tacho, ya, untuk mengukur RPM mesin. Lalu lakukan kalibrasi dengan cara memutar skrup penyetel ini sampai jarum penunjuknya atau pointernya di angka 0. Nah, setelah itu alat bisa digunakan atau dipasang ke mesin. Nah, untuk pembacaannya, ya, di sini ada dua skala, ya, ada yang 8 silinder dan ada yang 4 silinder. Nah, karena mesin Kijang 5K ini 4 silinder, ya, jadi yang digunakan adalah yang skala 4 silinder. Kemudian nanti angkanya itu dikalikan dengan kali 100. Nah, langkah kedua setelah alatnya sudah disiapkan, kita kondisikan mesin agar siap dilakukan penyetelan. Yang pertama adalah filter udara pada mesin terpasang, ya, karena ini berpengaruh dengan banyaknya udara yang masuk. Kemudian cuk juga dalam keadaan terbuka atau off, dan matikan semua perlengkapan kelistrikan. Ya, saluran vakum juga terhubung karena ini berpengaruh juga pada putaran mesin. Nah, kemudian waktu pengapian sudah tepat, ya, sudah dilakukan penyetelan. Kemudian engine sudah dalam temperatur kerja. Ya. Langkah yang ketiga adalah kita pasang tachometer pada mesin. Ya, tadi tachometer ada dua probe, yang warna merah dan warna hitam. Yang warna merah itu dipasang di minus coil atau bisa juga kita pasang di arus primer sekunder. Ya, ini juga terhubung ke minus coil sebenarnya. Dan yang warna hitam sudah pasti di ground atau masa di mesin. Nah, setelah dipasang alat ukur tachometer tersebut, ya, mesin sudah pasti dalam keadaan hidup. Ya. Langkah yang berikutnya adalah jika kendaraan tersebut ada sistem AC-nya, kita terlebih dahulu set skru untuk idle up AC. Ya, dengan cara skrup ini diputar, dikendurkan, ya, saat AC-nya hidup. Nah, hentikan pengenduran tersebut, ya, sampai dengan putaran RPM ini tidak bisa lagi turun. Ya, jadi paling minim, putaran RPM paling rendah. Nah, setelah dilakukan penyetelan idle up AC, selanjutnya adalah menaikkan RPM engine. Ya, langkah ini adalah kita untuk mencari idle speed mesin, ya, dengan cara memutar skrup penyetel putaran gas atau idle speed adjusting screw yang ISAS ini, ya.
ya, atau yang di sini nih. Nah, putar ke arah ke kanan, ya. Nah, ini jangan terlalu tinggi dari putaran idle. Jadi putar ke kanan ini sambil dilihat pada takometer, ya, sampai dengan menunjukkan angka 1000 rpm. Ya, jadi diputar ke kanan sampai dengan takometer menunjukkan angka 1000 rpm. Ya, jadi kita set mesin di putaran 1000 rpm di langkah yang kelima ini. Selanjutnya langkah yang keenam adalah kita menyetel campuran bahan bakar idle, ya, yang pasti melalui idle mixture adjusting screw atau IMAS, ya. Ini. Ya, jika kurang jelas gambarnya adalah yang ini, ya. Nah, langkah yang keenam ini adalah kita mengatur campuran bahan bakar udaranya itu pas, ya, agar pas, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Ya, dengan cara memutar skru IMAS ini ke kanan atau searah jarum jam. Ya. Ya, jadi kita putar ke kanan terlebih dahulu sampai engine ini hampir mati, kemudian putar ke kiri atau dikendurkan IMAS-nya sampai didapat putaran paling tinggi, ya, paling optimal. Nah, langkah yang ketujuh adalah menyetel RPM idle. Setelah didapat putaran maksimal, ya, putaran maksimal itu artinya campuran bahan bakar udara idle itu sudah pas paling optimal. Nah, kemudian yang pasti ini kan putaran ini didapat setelah kita memutar IMAS tadi, pasti RPM-nya lebih tinggi daripada spesifikasi. Nah, untuk menyetel putaran idle supaya idle-nya itu sesuai spesifikasi, kita putar ISAS ke arah mengendurkan, ya, atau ke arah kiri sampai dengan 750 rpm, ya, sesuai dengan spesifikasi pada buku manual Kijang 5K. Ya, jadi kita putar ke kiri sambil melihat takometer sampai pointernya menunjuk ke angka 750 rpm. Nah, itu sudah selesai penyetelan. Langkah yang berikutnya adalah kita cek apakah penyetelan tersebut sudah sesuai dengan cara menginjak pedal gas, ya. Dan setelah dilepas pedal gas tersebut, ya, pastikan pada RPM itu menunjukkan angka 750 rpm. Nah, artinya kalau di sini di bawah 1, ya, ini kan kali 1000. Ya, jadi di bawah 1 yang menunjukkan di angka 750 rpm. Nah, kalau misalkan dia setelah digas kemudian kembali ke angka 750 rpm, berarti penyetelannya sudah berhasil dan sesuai. Nah, setelah pekerjaan sudah selesai, langkah yang terakhir adalah bersihkan tempat kerja dan area kerja, dan peralatan kerja yang sudah digunakan juga dirapikan kembali, ya. Dipastikan semua kondisi bengkel sudah seperti semula. Nah, kesimpulannya adalah pada dasarnya penyetelan putaran idle ini sangat penting untuk performa mesin, ya, selalu dilakukan pada saat servis berkala karena ini berkaitan, ya, dengan performa mesin. Nah, demikian penjelasan kita tentang penyetelan campuran bahan bakar dan putaran idle ini. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar dan juga boleh memberikan kesimpulan terkait pemahaman dari video ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.